Baik, pada hari ini saya mau bikin video tutorial cara lepas gear depan dari printer Epson L1800. Ini tipenya Epson L1800. Ini printer masih baru, baru keluarkan dari dus, masih bersih, belum diisi tinta sama sekali. Nah, yang mau kita cabut adalah gear yang di sini. Gear ini mau saya cabut. Kita tes nyala dulu, pastikan printernya berfungsi dengan baik. Kadang dari pabrik Epson itu printer baru juga bisa bermasalah. Pastikan semua fungsi baik karena kita akan bongkar casing. Takutnya printer dari awal bermasalah kita bongkar malah nggak garansi. Oke, ini sudah nyala normal, tidak ada error atau apapun. Nah, sekarang kita akan buka casingnya. Saya matikan lagi printernya. Baik, ini adalah printernya. Jadi pertama kita buka dulu. Ada 3 baut di belakang. Kita buka. Warna hitam. Warna hitam ulir kasar, warna chrome ulir halus. Setelah itu, nah di sini ada segel. Jadi tadi yang saya bilang, pastikan printer sudah berfungsi dengan baik, karena nanti ini akan buka segel dan otomatis garansi dari Epsonnya sudah tidak ada. Hitam juga sekrupnya. Jadi belakang ada 3. Setelah itu kita tinggal tarik begini aja, tutup belakangnya. Oke, udah lepas. Sekarang kita putar lagi printernya. Kelihatan? Oke, kita buka tutupnya. Nah, setelah itu kita buka tutup samping depan ini. Di sini ada tahanannya. Kita tinggal tekan, tarik ke depan. Nah, dia bisa lepas. Jadi tadi tahanan ini yang saya tekan, tarik ke depan. Oke. Yang sebelah kanan udah. Setelah itu yang sebelah kiri juga sama, tekan, tarik ke depan. Oke. Nah, setelah itu kita pakai OB minus. Nah, di sini ada klip. Kita tinggal pakai OB minus, congkel keluar sedikit, terus dorong ke atas. Nah, dia akan lepas. Begitu juga yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan itu ada bautnya. Jadi tabung kita di situ ada lakban, kita ambil lakban tabungnya. Ada lakbannya kita ambil. Nah, tabung kita pindahkan. Kita lihat ke sampingnya. Nah, di sampingnya ada 4 skrup, kita buka 4-4-nya. Dari ininya. Nah, nanti tinggal dipasang lagi, nggak dipasang juga nggak apa-apa. Nah, baru bisa diangkat ke atas, gampang. Oke, setelah itu kita buka tutup tombol powernya. Nah, ini saya naikkan sedikit pakai obeng minus yang kecil. Di sini ada 1 klip, kita congkel. Di sini juga ada 1 klip di bawah sini. Oke, terus di atas ini kita bisa pegang, tarik ke atas. Setelah itu di sebelah sini ada 1 klip, kita
congkel aja. Oke. Nah, udah lepas. Terus di atas ini kiri kanan ada klipnya juga. Congkel. Oke, udah lepas. Nah, ini kabel fleksibelnya cabut dari tombolnya. Oke, udah dicabut. Nanti pasangnya hati-hati. Oke. Nah, kita tinggal buka baut-bautnya yang lain. Di tengah sini ada satu skrup, kita buka. Oke, setelah itu di sebelah kanan sini. Sebelah kanan sini setelah itu di bagian belakang. Bagian belakang sini. Oke, pindah ke sebelahnya. Sama, sini ada satu. Bawah satu. Satu di belakang ada satu. Oke, nah casing sudah bisa kita angkat. Nah, di sini ada lakban. Jangan lupa dicabut lakbannya. Oke, saya tinggikan tripodnya. Oke, nah sekarang casingnya bisa kita cabut ke atas. Nah, udah kebuka casingnya. Sekarang kita buka bagian casing depan sini. Oke, di sini ada satu. Sebelah kanan, sebelah kiri sini ada satu skrup, kita buka, kelihatan. Setelah itu di tengah ada dua. Yang sebelah kiri tadi yang drat kasar, yang tengah dua drat halus. Terus sebelah kanannya lagi di sini. Yang di sini drat kasar. Oke, tinggal diangkat aja. Nah, sekarang kita tinggal buka palangan depan ini. Baik, sekarang kita mau buka palangan depan ini. Ini ada dua baut, kita buka. Oke, terus kita cabut keluar aja. Setelah itu di sini kita buka yang ujung sama ujung, tengahnya nggak usah. Ujung kiri, kanan, setelah itu yang sebelah kanan sini, juga sama, buka yang sebelah kanannya, sebelah kirinya. Oke, setelah itu kita tinggal tarik keluar. Nah, kita pegang, bawahnya juga pegang, kiri kanan, terus
tarik ke depan, gampang. Nah, tinggal kita lepas gearnya aja. Saya deketin biar lebih jelas. Oke, tadi ini yang kita lepas. Nah, untuk gear ini dia ada klipnya di sini. Kelihatan nggak ya? Ada klipnya. Kita tinggal tekan klipnya aja. Tekan. Udah, lepas. Yang sebelah sini juga sama. Tekan klip. Dia 1, 2, 3, 4, 5. Terlepas. Yang sebelah kiri 1, 2, 3. Udah terlepas. Nah, sekarang kita tinggal pasang kembali. Nah, saya kasih lihat dari samping biar lebih jelas. Oke, kita mau pasang kembali rel ini. Jadi di sini ada celah. Di ujung kanan sini ada celah. Nah, pastikan dia udah ada seperti garpunya. Nah, seperti garpunya masuk. Yang di ujung sini kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Nah, sini kita lihat. Tuh, dia ada celahnya di situ. Terus di sini ada aduannya kayak garpu. Nah, pastikan masuk gitu aduannya. Setelah itu yang di sini juga sama. Ini ada aduannya masuk. Terus di sini. Nah, begini masuknya. Jadi di sini juga ada aduannya. Terus tadi yang di sini udah masuk. Sama yang di ujung tadi udah masuk aduannya. Kita lihat ke depan. Nah, ini juga ada aduannya di sini udah masuk, di sini juga udah masuk. Setelah itu di sini ada aduannya juga, di sini juga ada aduannya. Pastikan sudah masuk semua. Nah, sekarang kita bisa pasang kembali. Kita tinggal nih baut drat halus. Kita pasang sebelah kanan dulu. Nah, pastikan sudah masuk ke aduannya, baru kita pasang. Satu, terus yang sini juga. Oke, yang sebelah kiri sekarang. Sebelah kiri kita pasang. Nah, pastikan sudah masuk ke aduannya. Terus ini pasang. Pastikan nih aduannya sudah ketemu bagus semua. Jangan sampai ada yang nggak masuk. Oke, setelah itu kita mau pasang yang penahan ini. Jadi dia kayak ada lekukan. Nah, lekukannya itu nanti akan lekuk keluar dari lubangnya. Kita lihat. Nah, jadi dia ada lekukannya, lekuk keluar dari lubang. Terus tinggal kita masukkan. Tuh, udah masuk. Jadi lekukannya akan lekuk ke arah luar sedikit. Setelah itu di sini ada celahnya buat masukin. Terus ini ada aduannya 1, aduannya 2. Pastikan masuk sudah benar, sudah rata. Terus kita pasang kembali bautnya. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita pasang kembali bodi depan printernya. Baik, kita pasang kembali bodi depan printernya. Oke, udah pas. Setelah itu kita pasang tempat
bautnya. Yang sebelah kanan sini drat kasar. Drat kasar. Terus sebelah kiri juga drat kasar. Sebelah kiri sini drat kasar juga. Nah, dua tengah drat halus. Oke, drat halus lagi. Udah, kita tinggal pasang kembali tutup casing besarnya. Oke, kita pasang kembali tutup casing besarnya. Jadi tinggal selipkan masuk. Ini kabel fleksibel tombol power, selipkan dari celah depan sini. Oke. Nah, pastikan casingnya masuknya pas. Oke, udah pas. Kita pasang kembali sekrup-sekrupnya. Sebelah kanan sini 2 sekrup kasar, atas 1, bawahnya 1. Oke, yang sebelah kiri juga sama, sekrup kasar, atas 1, bawah 1. Oke, setelah itu di belakangnya nah, skrup. Aduh, saya cari posisi dulu. Nah, di belakangnya skrup kasar 1. Oke, setelah itu skrup kasar lagi 1 di belakang sini. Oke, kita tinggal pasang kembali tombol powernya. Oke, udah mau pasang kembali tombol powernya. Nah, jadi soket tombol powernya dari sini. Nah, untuk masukinnya harus pelan-pelan. Kelihatan dari samping deh. Nah, jadi untuk tancepin kabel ini kita paskan dulu, pastikan. Nah, ini posisi yang benar begini, kayak gini ya, posisinya yang benar. Tadi terbalik, terus bentar. Nah, masukkan ke soketnya. Jadi untuk masukkan ke soket kita ratakan, terus pastikan sudah masuk rata, kiri kanan ujung masuk udah rata, baru tekannya pelan-pelan aja. Oke, udah masuk. Jadi kalau belum merata di ujung lubangnya jangan langsung ditekan, nanti bisa rusak kabelnya. Jadi kita tadi masukkan dikit dulu, pastikan kiri kanan sudah rata, udah bagus, baru kita tekan pelan-pelan. Nah, udah masuk, kita tinggal yang sini atas masuk dulu, klipnya masuk dulu. Nah, baru tinggal tekan. Oh, udah selesai. Nah, kita tinggal pasang tutup samping.
Untuk tutup samping tinggal pasang aja agak di atas, terus tekan ke bawah. Nah, jadi nanti klipnya akan masuk. Begitu juga yang sebelah sini. Kita pasang, selipkan selangnya, pasang, terus tekan turun. Udah. Setelah itu, nah tutup depannya. Depannya dia di kakinya ada 2 tonjolan. Ini yang sebelah kanan, masukkan ke tonjolannya dari bawah dulu, masukkan ke tonjolannya, baru sini tekan, masuk. Yang sebelah kiri juga sama. Ini masukkan, tekan, masuk. Oh ya, tadi yang di bawah tombol masih ada 1 skrup tuh, saya lupa. Kadang buru-buru kita lupa. Saya cari obeng minusnya mana. Saya buka lagi. Nah, di sini masih ada 1 skrup, kita pasang aja. Selesai nggak dipasang juga nggak apa-apa, tapi kita pasang aja buat pastikan semuanya terpasang. Oke, sudah rapi lagi. Nah, setelah itu kita pasang kembali skrup yang di samping. Nah, tadi di samping tabung ada 4 ya. Pasang di sini 1. Nah, di sini ada sambungan selang pembuangan. Jadi kalau teman-teman yang mau keluarin selang pembuangan keluar, bisa cabut dari sini, cabut terus kasih selang pembuangan keluar, biar buangannya nggak penuh di dalam. Kalau ini saya belum keluarin, jadi saya pasang kembali aja tutup sampingnya. Nah, kalau memang pengen kadang mau akses selang pembuangannya, ini nggak usah ditutup, biarkan aja. Jadi tinggal dikaitkan tabung aja, kaitkan tabung aja begini. Tapi kalau mau ditutup juga nggak apa-apa, kita pasang tutupnya. Aduh, ada tripod agak susah. Kelihatan ya. Udah, tinggal kita pasang skrupnya. Di sini 1. Di sini 1. Oke, udah selesai. Kita pasang lagi tutup belakangnya. Oke, printernya saya putar lagi. Nah, kita mau pasang kembali tutup belakangnya. Nah, ini tutup belakangnya. Perhatikan di sini ada 1 tonjolan. Sebelah kiri juga ada 1 tonjolan.
Nah, pastikan masuk. Kita tinggal pasang masuk aja. Di sini juga ada 4 tonjolan, sebelah kanannya ada lubangnya. Tinggal didorong masuk aja. Nah, yang ini kita pastikan masuk dulu. Tonjolannya tadi masuk. Setelah itu yang sebelah kiri juga sama. Silakan masuk. Tonjolannya silakan masuk. Oke, udah masuk. Kita pasang skrupnya lagi. Skrup hitam sebelah kanan. Skrup hitam sebelah kiri. Baut berat halus sebelah tengah. Oke, udah selesai. Kita tes nyala. Pasang kabel power. Kita buka. Kita tes nyala. Nah, ini gearnya udah nggak ada. Oke, sudah nyala normal. Tinggal kita isi tinta. Oke, sekian untuk tutorial buka gearnya. Gear depan ini tadi udah kita buka, jadi nggak membuat film jadi baret. Baik, ini contoh printer yang udah jadi. Nah, karena gear depannya sudah kita cabut, maka biasanya kalau film pas keluar, pas turun ke bawah sini akan melengkung. Pas melengkung, akibatnya printhead akan nabrak film yang melengkung itu. Jadi supaya filmnya keluar tidak melengkung, kita pasang tatakan flat begini. Nah, ini ukuran-ukurannya nanti bisa lihat di grup Facebook Vator Indonesia. Ukurannya sudah saya share. Nah, kita tinggal taruh aja di traynya, dorong masuk. Nah, udah penampakannya dari bawah begini. Nah, jadi akan membuat film yang keluar flat, tidak melengkung dan tidak nabrak printhead. Nah, ini untuk urutan tintanya. Urutan tinta seperti begini. Dari kanan yellow black, white white, magenta cyan. Tinta kami pakai Vator ink khusus untuk transfer film atau DTF. Oke. Nah, tinggal masukkan filmnya di sini. Nah, biasa kalau masukkan film selembar, kadang nariknya agak susah, jadi kita taruh kertas saja agak tebal di sini, supaya pas taruh film, narik filmnya gampang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke, lagi cetak. Ini nggak ada roda depannya, jadi supaya film nggak nekuk. Nah, kayak gini keluar. Jadi tinta pakai Vator ink khusus transfer film semua, tidak bleber, hasil pekat